Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya, pada pertemuan pagi hari ini teman-teman semuanya, Ustadz Solihin juga alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat kesehatan ini kita senantiasa terus ya bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan-tuntunan yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku semuanya serta ayah bunda di rumah yang Ustaz selalu berdoa mudah-mudahan teman-teman, kemudian ayah bunda semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman di rumah bisa senantiasa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, dengan hikmah, dengan tuntunan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini insyaallah kita akan kembali mempelajari pembelajaran buku diniyah terkhusus di materi fiqhul ibadah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari dua materi ya teman-teman. Perhatikan, dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang mengusap khuf ya. Kemudian yang kedua adalah adab ke masjid ya. Adab pergi ke masjid, kemudian saat di masjid, kemudian masuk masjid, keluar masjid, apa sih adabnya? Seperti itu. Baik, poin yang pertama yaitu mengusap khuf. Apa sih mengusap khuf itu? Ya, mengusap itu apa sih gitu ya. Kemudian khuf itu apa? Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih pembahasan kita ketahui dulu khuf itu apa. Khuf itu teman-teman bisa kita katakan kaos kaki kalau bahasa kita. Tapi kalau dalam istilah pembelajarannya, khuf itu adalah sesuatu yang menutupi kaki yang terbuat dari kulit dan sejenisnya, begitu ya. Atau lebih bahasa kerennya sepatu lah ya. Sepatu kalau kita ya. Ada yang menamakan kaos kaki, ada yang menamakan sepatu pula. Teman-teman, mengusap khuf. Nah, maksud dari mengusap khuf ini apa sih? Ya, mengusap khuf itu adalah pengganti ya, membasuh atau mencuci kaki saat kita berwudu. Ya, jadi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memang ada beberapa keadaan yang bisa kita praktekkan ya tentang mengusap khuf ini. Yang pertama tentunya orang-orang yang lagi kesulitan dalam hal apa? Kesulitan ketika dia pergi bersafar atau memang lagi di rumah namun keadaan dingin, kemudian harus menutupi kakinya karena dingin sekali, itu bisa dipraktekkan. Mengusap khuf, jadi saat kita wudhu dengan tata cara dari awal ya, mencuci tangan, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, sampai telinga pun kita usap di bagian sunnah, sampai ke kaki. Kaki ini tidak dibasuh secara seluruhnya, akan tetapi diusap atasnya saja karena kita sedang memakai tadi sepatu atau kaos kaki. Nah, syaratnya ya, syarat ketika kita diperbolehkan untuk mengusap khuf itu yang pertama adalah bersuci dalam keadaan normal terlebih dahulu. Jadi wudu kita sesuai dengan anjuran wudu seperti biasa ya, dari membasuh muka sampai mengusap kedua kaki atau membasuh kedua kaki, dari muka sampai membasuh kedua kaki ya, dengan tertib tadi. Baru kita memakai khuf ya, baru kita memakai khuf. Nah, saat memakai khuf tersebut teman-teman, kapan kita membasuh khufnya? Nanti setelah kita batal ya, setelah batal. Dan perlu diperhatikan juga khufnya harus dalam keadaan bersih, khufnya juga dalam keadaan yang tidak bolong, misalnya tidak rusak. Nah, itu bisa dipakai untuk perjalanan jauh atau dipakai untuk berjalan, bisa untuk dipakai seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama, harus dalam keadaan bersuci. Syarat yang lain juga, khuf tersebut harus menutupi mata kaki ya, menutupi mata kaki ya. Kalau sepatu yang kita pakai insya Allah menutupi mata kaki, apalagi kaos kaki yang panjang seperti ini. Berikutnya teman-teman, batas waktunya ya. Kapan sih batas waktu kita bisa memakai khuf tersebut ya? Dalam keadaan misalnya kita wudhu, nanti dibasuh, wudhu dibasuh begitu ya. Nah, ada dua keadaan teman-teman. Keadaan yang pertama adalah ketika orang tersebut mukim. Tahu ya mukim?
Yang kedua adalah keadaan ketika seseorang safar. Mukim adalah orang yang berdiam di rumah, ya. Berdiam di rumah, waktunya kita diperbolehkan untuk memakai khuf itu dalam waktu 1 kali 24 jam atau 1 hari. Ya, hitungannya 1 hari, teman-teman. Nggak boleh lebih dari itu. Kita harus sudah habis masanya, harus dilepas wudhu seperti biasa. Kalau mau pakai lagi nantinya, seperti itu. Nah, kalau untuk musafir atau orang yang sedang berperjalanan jauh, dia ada waktu 3 hari, teman-teman, atau 3 kali 24 jam. Ya, waktunya cukup panjang. Jadi kalau teman-teman lagi safar nih, misalnya perjalanan jauh nih dari Jawa misalnya ke Jambi atau ke ujung lah ya, bagian Sumatera yang ujung atau ke Aceh, itu kan butuh waktu beberapa hari. Ya, jadi teman-teman bisa tuh berwudunya tidak perlu membasuh sepatu atau melepas sepatu karena sulit begitu ya. Jadi cukup diusap saja. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, apa hal-hal yang membatalkan khuf tersebut? Jadi ada beberapa poin ya, teman-teman, yang memang membatalkan keadaan tersebut. Jadi harus dilepas nih, harus benar-benar dibasuh. Pertama tentu batas waktu yang sudah habis. Jadi misalnya kita di rumah karena batas waktunya cuma 24 jam, nah itu harus sudah dilepas. Atau sebelum ini yang kedua, hal yang membatalkan yang kedua yaitu waktunya belum habis nih. Akan tetapi teman-teman melepasnya, nah, belum 24 jam tapi teman-teman melepas, berarti itu sudah batal. Jadi harus wudunya harus normal lagi, kemudian dipakai lagi. Dan yang ketiga yaitu saat memiliki hadas besar, mimpi basah atau dalam keadaan junub, seperti itu, teman-teman. Yaitu pembahasan terkait dengan membasuh khuf, teman-teman. Ya, nah baik teman-teman, anggap saja Ustadz lagi pakai sepatu nih. Ya, ini sepatu yang menutupi kaki, karena ini mohon maaf ini lagi pakai sandal ya. Nah, ini Ustadz lagi pakai sepatu nih, ya. Kemudian Ustadz sudah mengikuti syarat yang tadi. Syarat yang tadi yaitu syaratnya ketika Ustadz mau pakai sepatu atau mau pakai kaos kaki sudah berwudu dulu, sudah dalam keadaan suci. Kemudian Ustadz pakai sepatunya, ya, sampai menutupi sinilah ya, mata kaki ini. Kemudian Ustadz wudu nih. Nah, begitu Ustadz wudu, sampailah urutan yang terakhir ini sampai ke kaki, Ustadz tidak perlu membasuh semuanya, ya, akan tetapi cukup mengambil air, Ustadz percikkan, kemudian Ustadz usapkan ke atas begini saja. Nah, mengusapkannya pun tidak perlu air yang banyak, teman-teman, tapi cukup air yang tadi sudah dipercikkan kemudian diusap, gitu. Sama juga dengan kaki yang satunya, ya, diusap seperti ini. Sudah cukup begitu untuk prakteknya, ya. Jadi dengan tata cara wudhu yang normal, dari cuci tangan, niat gitu kan, baca bismillah, kemudian basuh muka ya, atau mau dilengkapi dengan sunah-sunahnya, kumur-kumur, basuh hidung, kemudian basuh muka, kemudian kedua telapak tangan ya, kedua tangan sampai ke ujung ya, baru sebagian kepala, telinga, baru masuk ke kaki. Nah, pada masa masuk ke kaki ini cukup diusap, tidak perlu dibasuh semua atau dilepas ya, karena tema kita memang membasuh khuf gitu ya. Itu diperbolehkan dengan keadaan yang tadi, misalnya kedinginan atau lagi bepergian jauh, safar dan lain hal. Itu, teman-teman ya. Berikutnya materi yang kedua yaitu adab pergi ke masjid, teman-teman ya. Adab pergi ke masjid ini memang sebisa mungkin kita cobalah bagaimana mengikuti kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi ke masjid, kemudian ketika dia berada di masjid atau sebelum masuk masjid dan lain, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid. Baik, Ustadz akan ringkas karena ada banyak sekali ya, ada 15 poin kalau di buku ini. Tapi Ustadz akan gambarkan dari mana ya, dari ketika kita pergi sampai nanti pulang kembali. Teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan, adab kita ketika kita hendak pergi ke masjid adalah yaitu sudah berwudu ya, sudah dalam keadaan wudu. Ya, jadi kita wudu dulu di rumah sebelum kita pergi ke masjid ya. Kemudian kita dianjurkan memakai pakaian yang bagus ya, bukan berarti baru gitu ya, tapi bersih lah ya, sudah bersih, sudah cuci. Bahkan kita dianjurkan juga untuk memakai wangi-wangian ya, makanya teman-teman usahakan belilah wangi-wangian ya, wangi-wangian yang memang bebas alkohol ya, supaya sholat kita pun tidak mengganggu orang lain. Nah, berkaitan dengan wangi-wangian ini, kita dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang bersifat bau gitu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya
melarang orang yang hendak pengen pergi ke masjid tapi dia memakan basol. Nah, apa basol itu? Bawang. Ya, jadi kita nggak boleh makan bawang kemudian pergi ke masjid. Bahkan ditegaskan dalam hadis tersebut tidak boleh mendekati masjid-masjid yang ada begitu. Ya, ini sampai kita dianjurkan untuk menghindari makan makanan tersebut. Ya boleh sebenarnya kita makan tersebut, akan tetapi setelah itu mungkin sikat gigi gitu ya, atau pakai wewangian ya, supaya tidak tujuannya ialah tidak mengganggu teman yang ada di samping kita. Ya, kemudian kita keluar rumah teman-teman. Keluar rumah ya dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu. Nah, kemudian pada saat perjalanan menuju ke masjid ya ada salah satu doa, yang doa ini sebagian besar dari teman-teman semuanya sudah menghafalkannya. Apa doa tersebut? Ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya, intinya kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ya hati kita penuh dengan cahaya. Kemudian di ringkasan doa-doa tersebut ya kita memohon kepada Allah, jadikanlah depan saya, kemudian belakang saya, atas saya, bawah saya bercahaya seperti itu. Dan terakhirnya ditutup dengan Allahumma a'tini nuran, ya Allah berikanlah kepadaku cahaya. Nah, itu doa ketika kita menuju ke masjid. Sebelum masuk ke masjid ya teman-teman, kita pada saat jalan menuju masjid nih kita tahu udah kumat nih. Nah, kita nggak boleh tergesa-gesa ya, karena tergesa-gesa itu bagian dari setan, ya, godaan setan. Jadi ketika kenapa kita cepet lagi udah kumat nih gitu kan, itu tidak boleh teman-teman, karena nanti akan mengganggu sholat kita. Begitu kita gabung ngos-ngosan, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Padahal salah satu poin yang menjadi pembahasan pada bab sholat adalah khusyuk. Ya, khusyuk ini teramat penting ya. Jadi kita nggak boleh tergesa-gesa. Kemudian pada saat masuk masjid kita ada doanya teman-teman. Doanya seperti apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu masuk masjid ya. Nah, memang kenapa kita dianjurkan pergi ke masjid itu sebelum azan begitu ya, atau emang bagusnya kalau memang kita ada keluangan waktu pergi ke masjid sebelum azan supaya kita dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, makanya kita sebelum duduk nih disunahkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid niatnya ya. Nah, saking pentingnya sholat tahiyatul masjid ya, saat ketika Rasulullah khutbah kemudian ada jamaah datang, Rasulullah sedang khutbah ya, kemudian jamaah tersebut duduk, ditegur, ya, disuruh apa? Berdiri, sholatlah 2 rakaat. Nah, sholat tahiyat masjid lah sebelum kamu duduk. Itu keutamaan sangat luar biasa begitu teman-teman ya. Nah, begitu kita selesai sholat tahiyatul masjid ya duduk. Nah, baru duduk sambil menunggu azan. Nah, di sini banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya membaca Quran. Membaca Quran pun tidak boleh teriak-teriak ya, apalagi samping kita ada yang sholat. Itu nantinya mengganggu. Cukup membaca dalam keadaan sir ya. Pelan gitu, atau dalam hati ya. Kemudian memperbanyak sholawat, memperbanyak doa ya, apalagi saat selesai azan ya. Selesai azan itu, di antara azan dan iqamat itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyaklah riwayat ya yang menjelaskan bahwasanya antara sholat dan iqamat itu merupakan waktu mustajab ya, waktu yang dimana seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan sunnah ketika sebelum dikumandangkan sholat itu ya, itu azan dan iqamat. Jadi kalau sudah ada kalaupun kita mau sholat gitu ya tanpa ada azan dan iqamat pun boleh. Biasanya sholat sendiri ya kan, nggak perlu azan dan iqamat. Tapi kalau sholat berjamaah sangat penting azan dan iqamat ini, karena azan dan iqamat ini menjadi tanda kalau azan sudah masuk waktu sholat. Kalau iqamat, setelah iqamat berarti tidak ada sholat sunnah kecuali sholat wajib begitu. Nah, tadi kelewat teman-teman ya. Jadi setelah kita sholat tahiyatul masjid usahakan ambil posisi saf terdepan ya. Otomatis ketika kita masuk masjid biasanya saf depan itu
orang apa ya, malah milih sebelakang gitu ya, atau di tengah gitu. Padahal keutamaan saf terdepan itu ya, kalaupun dijelaskan dalam sebuah hadis juga, kalaupun harus diundi ya, para sahabat itu mereka memilih itu untuk diundi seperti itu teman-teman, saking besar pahalanya ya. Nah ini makanya kalau kita datang ke masjid usahakan ambil saf terdepan terlebih dahulu ya. Selesai sholat, kemudian kalau ada kesempatan untuk sholat ba'diyah ya, sholat maghrib, sholat isya itu ada ba'diyahnya, sholat ba'diyah terlebih dahulu, kemudian keluar masjid. Nah ingat teman-teman, sebelum kita keluar masjid ya juga ada doanya. Apa doanya? Nah, sama seperti yang tadi, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Nah ini bedanya, hampir sama doanya ya, doa masuk dan doa keluar. Bedanya waftahli abwaba rahmatik masuk, waftahli abwaba fadlik keluar ya. Nah itu tadi teman-teman adab ya, ketika kita hendak menuju ke masjid atau saat berada di masjid gitu ya. Ya mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita ketahui ini bisa kita praktekkan dan bisa pula kita amalkan dalam keseharian. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.